Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga di belakang kita akan ada charting altcoins ya. Nah sebelum kita masuk ke chartnya, gue akan ingatkan sekali lagi, memang tadi subuh Bang Jerome sudah mengguncang market, tapi jangan lupa malam ini masih ada satu lagi data penting, yaitu data initial jobless claim. Ini akan keluar di jam setengah 8 malam. Buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke setengah 8 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL gitu ya. Nah untuk BTC kita bisa lihat di sini momentumnya lanjut lagi ya. Tadi pagi kan nyaris 99.000. Sekarang udah tembus dan bahkan sekarang lebih dekat ke 100.000 ya. Posisi tertinggi pada hari ini di angka 99.699 ya. Wow ya, gila luar biasa gitu. Ya jadi lagi-lagi ya ini mungkin narasi ya Bitcoin ini menjadi semacam kayak safe haven untuk disebutnya growth recession ya, yang tadi kita bahas tadi pagi, mungkin saja mulai gaining traction lah begitu ya. Ya tapi baik lagi ya, dalam masa-masa seperti ini please jangan kebawa FOMO ya. Buat yang bandel kemarin gak di CA ya jadikan pembelajaran saja. Jangan dipaksakan beli di resisten, apalagi lagi running begini nih, belum retest ya, malah ya kasarnya lagi retest resisten malah lu beli, that's not good ya. Jadi ya harus bersabar gitu. Nah selanjutnya kita lihat dulu Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance lanjut lagi koreksi ya, lanjut lagi koreksi dan ya bisa dibilang menghapus yang kemarin begitu ya. Tapi tetap gue ingatkan lagi 70-30 karena ya kita masih dalam posisi yang balance sheet-nya ya at least data terakhirnya menunjukkan lanjut lagi turun begitu, walaupun ada desas-desus nih katanya the Feds di Mei awal memasukkan lagi dana ke balance sheet mereka begitu ya, atau lebih tepatnya menambah lagi ya kasarnya kayak balance sheet mereka lah begitu. Nah kita lihat sampai nanti next update balance sheet dari the Feds begitu ya. Tapi intinya satu sih, keep it at max 60-40 begitu, karena sudah sangat cukup kok. 40% tuh besar dari porto kita. Kalau dari 100 juta kebayang nggak? 40 juta loh, gede dong ya. Itu sudah sangat cukup gitu, dan menurut gue resikonya masih oke kalau 40%. Tapi kalau lu udah odds-nya 50, 60, 70 bahkan sampai semuanya odds, lu mau ambil resiko berlebihan begitu. Karena at the end of the day, the name of the game dari investment adalah risk management, bukan gua bisa peluang profit berapa gitu. Kalau cuma bisa, ya itu juga sama aja kebalikannya, bisa juga hancur begitu. Jadi ingat, pikirin resiko dulu, nanti profit ngikut sendiri gitu ya. Oke. Next news, ini datang dari US ya, karena sekarang BlackRock's Bitcoin ETF atau lebih tepatnya seringkali disebut sebagai IBIT ya. Nah dia baru saja mengalahkan inflow dari gold ya, lebih tepatnya gold dari ini SPDR ya, namanya adalah GLD si tickernya begitu. Kalau si yang kalau yang dari BlackRock kan IBIT, ini GLD. Nah ini mengalahkan selama setahun ini. Jadi untuk BTC infonya sebesar 6,96 ya, 6,96 miliar USD. Nah sementara untuk gold itu hanya di 6,5 saja begitu. Nah ini meng-highlight satu preference yang mulai bertumbuh dari para investor institusional untuk mungkin melihat BTC bisa menjadi alternatif dari safe haven yang sudah sangat lama dan sudah sangat tradisional, yaitu gold begitu ya. Lagi-lagi ini adalah pendapat dari beberapa analis lah begitu ya. Kita masih belum bisa buktikan karena lagi-lagi ya adopsi institusi yang masif baru terjadi di cycle ini begitu. Tapi ya overall it's good ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke komen. Yang pertama dari Eko Jodok ya. Nyimak Bang Toshi, tak dengerin terus meskipun agak mikir agar paham dibantu ChatGPT. Nggak masalah, itu bagus ya. Gunakan teknologi. Justru gue suka orangnya begini. Gue masih ada yang nggak paham, ya gue coba pakai alat bantu lagi. That's good. Jangan jadi orang yang manja. Apa sih nggak jelas cuma ngomong muter-muter. Gini. Kalau nggak ngerti bukan berarti muter-muter, mungkin saja belum sampai begitu ya ilmunya. Tapi nggak masalah kalau memang belum sampai, lu bisa pakai alat bantu. Sama kayak gue dulu juga sama di 2016, waktu nggak tahu apa-apa, ya kalau zaman dulu belum ada ChatGPT ya, jadi harus pakai Google. Ini apa maksudnya, gue post, oh ini
apa nih term ini artinya apa? Ya kayak begitu caranya. Jadi you're doing good ya. You're doing good. Dan ya gue harap bagi orang-orang lain yang cuma pengen dikunyahin semua bisa belajar dari Bro Eko Jodok ya. Mantap. Oh ya, sebelum gue lanjut ya, Sato ada pesan sedikit. Buat yang komen dan merasa ada kemungkinan besar komennya dibahas di DCWT sesi kedua, silahkan cek sendiri. Biasa Sato ngebales, nge-remind bahwa komen lu tuh di-highlight gitu. Nah, tapi belakangan ini Sato lagi super padat jadwalnya ya. Ya ada berbagai macam urusan, jadi ya biasa dia subuh soalnya. Subuh itu kalau lagi ada kesempatan, cuman belakangan ini kayaknya lagi banyak kerjaan dia, jadi nggak dia balas satu persatu. Jadi sekali lagi buat lu yang ngerasa komen gue mungkin bisa dibalas, silahkan cek sendiri gitu ya di DCWT sesi kedua. Oke. Next dari Babang Hani atau Babang Gani, itulah ya. Biarpun telat join, gak apa-apa ya Bang. Yang penting ada kamu untuk belajar. Izin gali-gali kontennya Bang Toshi ya. Mantap. Wah ini zaman kapan ya? Wah mantap. Bagus ya. Tidak ada namanya kata terlambat begitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa aduh telat. Wah udah deh nggak bisa gue. Bisa ya. Zaman 2016 pun gue sering kali dibilang telat kok. BTC udah dari kapan ya? Sekarang udah mahal. Waktu itu 8 juta dibilang sudah mahal. Sekarang berapa M? Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa telat. Tidak ada yang telat ya. Hati-hati ya, banyak spam nih belakangan ini, semakin ekstra gitu. Jadi ya jangan sampai ketipu lah ya. Next dari Hansen Jaya atau Jaja ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ini channel kripto paling keren. Gratis tapi mendidik newbie biar cuan luber. Mantap ya. Thank you. Semoga bermanfaat dan ya kalau dari elunya semoga makin konsisten. Kalau lagi-lagi at the end of the day, kalau konsisten apa juga bisa gitu ya. Next dari Yonce Febrianto. Makasih Bang Toshi. Hasil DCA profit 18,07%. Sekarang dan tetap DCA. God bless you. God bless you too ya. Asik kan? Nggak usah ribet-ribet, nggak usah gambar-gambar di chart sampai kayak Picasso, nggak perlu dicoret-coret semua. Bisa kan? Ya, lagi-lagi ya. Ini adalah the power of consistency ya. Next dari murid Bang Toshi. Bang, fundamental dan TA sama-sama penting ya. Tapi TA lebih di depan ya. Jadi kalau dibilang secara levelnya tuh paling penting TA, kedua fundamental. Ya fundamental tuh termasuk ini ya economic calendar ya. Lalu juga kita ngelihat macroeconomics. Dan selanjutnya mungkin on-chain gitu. Misalnya setiap candle yang mantul di struktur support resisten dan EMA itu diakibatkan karena setiap trader atau investor juga melihat hal yang sama. Ya kan Bang? Yes, benar. Misalkan ada resisten, reject berkali-kali. Itu investor yang bisa lihat, yang ngerti TA akan melihat bahwa oh, indeed di situ tuh resisten yang kuat, begitu ya. Mereka beli dan jual di titik itu juga, terutama para whales yang duitnya bisa menggerakkan market. Apakah yang kupikirkan ini benar Bang? Mohon dibacakan Bang. Sudah lama tidak komen, tapi nonton terus. Mantap ya. Jadi benar, seperti itu. Tapi fundamental, apalagi yang misalkan berbau makroekonomics yang besar seperti tarif dan lain-lain, itu bisa seringkali merusak juga TA begitu ya. Tapi kalau lo perhatiin, selama tidak ada hal yang aneh-aneh secara fundamental, misalkan Trump nggak main-main tarif ya, atau misalkan nggak ada perang tertentu yang mungkin melibatkan US, biasanya TA akan cenderung akurat-akurat saja begitu. Jadi fundamental kenapa gue jadikan nomor 2 ya, karena yang fundamental memang dalam dalam kasus-kasus tertentu itu bisa merusak TA begitu. Tetapi in general TA kalau menurut gue ya itu akan lebih akan lebih reliable dibandingkan fundamental. Karena fundamental berapa kali di cycle ini kita kena buying the rumor and selling the news ya. Kalau lu cuma ngikutin full fundamental ya berarti lu kejebak di April 2024 ya. Lalu kejebak lagi waktu ETF spot di sini ya. ETF spot Bitcoinnya dari BlackRock ya, ini sudah dirilis, pasti ngepam. Ini rilis di sini malah ngedam ya. Ya itu. Nah, jadi makanya fundamental tuh sangat kepake, tapi tujuannya kalau menurut gua adalah sebagai alarm ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang ekstra. Dan jangan kita pakai tebak-tebakan. Begitu. Itu cara pakai gua. Yang lain mau pakai cara lain monggo, tapi ya balik lagi. Gua pakai cara ini merasa efektif begitu. Nah,
orang lain mau pakai cara lain ya silakan, boleh silakan coba juga begitu. Yang penting ya lu mau bereksperimen boleh-boleh aja, tapi pengalaman gua selama ini TA lebih reliable, walaupun ya lebih bagusnya dicampurin gitu. Jadi dicampurin fundamentalnya sebagai satu alarm kalau ada event-event tertentu begitu ya. Dan juga ya beberapa fenomena yang sering terjadi ya, fenomena psikologis lah kayak buying the rumor and selling the news, lalu misalkan apa namanya cyclical nature of market itself gitu. Misalkan di bulan summer months gitu ada kecenderungan melemah karena ada penjelasannya gitu. Penjelasannya karena orang banyak yang mulai lebih santai, pengen berlibur, nggak terlalu mikirin investasi begitu ya. Nah, itu juga boleh dipertimbangkan. Tapi ya baik lagi, secara levelnya TA, fundamental, on chain. Dan jangan sampai jadi kayak nonton bola gitu ya, mikir TA sama fundamental itu kayak Barca sama Real Madrid. Wah, gue dukung Barca. Oh enggak, gue dukung Real Madrid. Enggak seperti itu. Lu campur dua-duanya gitu ya. Jangan sampai kayak dulu tuh ya, ada tuh ya dukun yang makroekonomik tidak ada gunanya. Cryptocurrency itu terpisah. Ya, boleh terpisah. Ada tarif terjun payung tuh ya. Nah, sama juga jangan kebalikannya tuh. Wah, TA dong, 100% TA, fundamental nggak ada gunanya sama sekali gitu ya. Atau ya pokoknya terus lah, vice versa. Kalau kayak gitu sama-sama hancur. Kita campurin ya. Kita campurin jadi sup yang lebih enak, yang lebih efektif lagi lah begitu ya. Next dari N Hacker ya, Bang Toshi, saya ingin bertanya, apakah jika sampai akhir tahun 2025 the Fed tetap kekeh ya, wah Sunda ini ya, kekeh itu tetap bersikeras ya, tetap bersikeras tidak akan cut rates dengan alasan menjaga inflasi seperti hari ini di tanggal 8 Mei 2025 subuh. Lantas apakah prediksi Bang Toshi yang setiap Q4 seperti penjelasan video BTC akan tetap membentuk all time high lagi seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya? Jika jawabannya tetap akan membentuk all time high lagi, bukankah itu artinya BTC tidak digerakkan melalui berita ekonomi? Example, the Fed's interest rate decision, informasi crude oil inventories, dan lain-lain yang beredar melainkan suka-suka market maker ya Bang. Mohon bantuan penjelasannya, karena untuk patokan kripto ini saya agak bingung, karena berbeda 180 derajat dengan saham. Salam tabur tuai Bang. Mantap, ini pertanyaan bagus ya. Nah jadi gini, kita harus sadar dulu satu hal ya. Bitcoin bisa all time high itu bukan gini, ada efeknya dengan keputusan interest rate dan lain-lain. Tetapi bukan berarti saat interest rate tinggi BTC nggak bisa all time high, karena pada faktanya kita bisa di sini ya, saat BTC all time high di 2024, 2025 itu bukan balance sheet tapi interest rate dalam kondisi tinggi. Ini kita di sini ya, 2024. Ini kan all time high nih. Wah, ramai sekali di zaman sini ya. Interest rate berapa? Tinggi sekali kan? Lebih tinggi daripada sekarang signifikan. 5, something, 5,5 ya. Sekarang itu di angka 4,5. Berarti 100 BPS di atas. Begitu. Tapi tetap bisa all time high. Begitu ya. Nah, tapi itu bisa membantu peningkatannya lebih spektakuler, lebih cepat. Dan kalau menurut gua, efek yang lebih kerasanya lagi adalah kalau sampai interest rate turun, lalu kita masuk ke masa-masa QE ya, di mana liquidity dimasukin lagi ke market. Nah, itu akan lebih kerasa untuk apa? Akan lebih kerasa untuk altcoins begitu ya. Nah, sekali lagi ya, untuk di sini ya, pertanyaan yang keduanya, bukankah itu artinya BTC tidak digerakkan melalui berita ekonomi? Sebenarnya gini ya, berita ekonomi itu ya mempengaruhi market. Tapi yang ujung-ujungnya bikin ini bergerak cenderung ke atas adalah karena sifat BTC itu sendiri yang memang rare atau scarce lebih tepatnya. Scarce, dan orang-orang yang mengerti aset yang scarce ya, ujung-ujungnya orang akan beli itu. Gitu ya. Nah, yang kadang-kadang bisa membuat kenapa Bang ada masa-masa yang fantastis bombastis meningkatnya, lalu ada masa-masa bear market. Nah, ini menurut gua terjadi kenapa bisa seperti ini adalah karena orang-orang ada leverage pertama ya. Dengan adanya leverage, market tuh bisa membuat satu aset naik cepat, turun cepat begitu. Nah, di waktu bersamaan selain dari itu juga ada masa-masa di mana para investor dengan ya investor yang masuknya institusi lah yang besar begitu ya. Dan retail juga sebenarnya ada sih, ada kecenderungan seperti itu juga karena dulu juga memiliki pattern yang sama ya. Nah, mereka seringkali akan bergeser dari masa-masa risk on ke risk off begitu. Saat masa-masa risk on alias liquidity-nya banyak, interest rate rendah, balance sheet lagi terus naik,
Nah, orang akan memberanikan diri untuk mengambil resiko lebih di aset-aset yang seperti kripto gitu, BTC. BTC masih inilah ya, kalau udah mulai masuk QE, orang ngambil resiko lebih gede di altcoins begitu ya. Intinya semakin banyak liquidity di market ya, GLI meningkat ya, M2 terus meningkat, orang-orang akan cenderung lebih berani mengambil resiko lebih untuk ya di aset-aset seperti kripto begitu. Kenapa? Ya karena mereka sadar saat kebijakan seperti ini yang disebut sebagai loose monetary policy ini akan membawa inflasi. Itu nggak bisa. Kita kayak minjem gitu. Kita kayak cuma minjem daya beli sebelumnya untuk nge-starter ulang begitu ya. Nah, karena itu mereka akan sadar at some point akan terjadi inflasi ya. Dan lu bisa rasakan sendirilah. Bandingkan daya beli lu pre sama post Covid. Lu bandingin barang-barang sebelum Covid sama sesudah Covid. Peningkatannya signifikan kan? Nah, itu ya karena M2 meningkat. Jadi peredaran uang meningkat di market, ini membuat uang ini lebih tidak berharga. Begitu. Nah, maka dari itu investor yang punya otak, ya, investor yang bisa melihat data akan memberanikan diri mengambil risiko lebih. Begitu, ya. Nah, makanya akan ada wave seperti ini. Ada masa-masa bull market yang wow, ada masa-masa bear market yang capek begitu, ya. Dan kalau perhatiin itu berpengaruh sama apa lagi-lagi kelesuan ekonomi nanti gitu, expectation dari inflation itself nanti ke depannya seperti itu ya, yang persis seperti terjadi di 2022 pelemahannya begitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus nih, kalau dijelasin lagi takutnya kepanjangan ya. Maybe at some point kalau cukup banyak yang tertarik sama penjelasan seperti ini, kita akan bikin video lagi lah yang urusan begini. Tapi sekali lagi ini pertanyaan bagus ya, dan ya intinya mungkin yang gue ingin garis bawahi lagi adalah berita ekonomi itu ngaruh ke market, tetapi lebih ke usually lebih ke short term, at best medium term begitu. Kalau for the long term, usually people just ya terus saja invest ke aset yang scarce begitu, atau kalau saham ya berarti yang terbukti memang dari masa ke masa dia cenderung naik begitu ya. Nice. Next, Tri Waluyo. Salam kenal Bang. Akhirnya saya berlabuh di sini. Mulai dari dasar. Wah, ini video pertama TCI ini. Keren ya. Ingat, sekali lagi tidak ada yang pernah telat namanya ya. Semuanya itu tinggal ya mau atau enggak. Begitu. Karena baik lagi, gue udah pernah bilang juga di 2016 pun gue banyak dibilangin telat. Wah, telat tuh masuk Bitcoin. Udah mahal sekarang. Zaman dulu berapa? Enggak, tidak ada yang namanya telat. Ya. Asalkan ada kemauan, akan ada improvement. Ya. Next, dari ini apa nih ya? Aza atau Aaza, ya itulah ya. Dapat super thanks. Thank you. Ya, super thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI karena seperti yang kalian sudah tahu, DTCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free ya. Jadi super thanks selalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI ya. Bang, kenapa di buy limit perlu ada retest 1 retest 2? Terus gimana nentuin SL by TA? Thanks. Nah, gini. Kenapa retest 1 retest 2? Karena statistically speaking ya saat itu terjadi 2 kali retest di daily ya, seringnya sih gue di daily ya. Nah itu dia akan ya entah kalau di resisten berarti ada rejection dan akan cenderung turun dulu, koreksi gitu. Sementara kalau di support saat terjadi 2 kali retest akan sering kali ya rally begitu ya. Dan yang uniknya satu loh, kalau 3 kali itu nggak tahu kenapa ya, kalau 3 kali seringnya malah lanjut lagi ke atas. Nah itu dia makanya kenapa gue bilang kalau sampai lebih ya di hari ketiga lu buka lagi itu resikonya berbeda begitu. Jadi itu alasannya kenapa retest 1 retest 2 ya. Nah tentuin SL gimana? Nah kalau gua pribadi sih paling suka kayak begini ya. Kalau secara TA ya, karena ada banyak cara tuh ya. Misalkan nih buka posisi long, retest 1 retest 2 kebuka posisi longnya. Nah gua SL-nya biasanya akan ditaruh di ya support selanjutnya. Nah lu support selanjutnya boleh pilih. Misalkan, gue diam sama 20 aja, boleh. Kalau lu ngerasa, gue siap ambil risiko lebih misalkan nih. Ini kan ya kasarnya secara risk reward ratio-nya masih lumayan lah. Ini kurang lebih kayak 1:1 gitu. Nah, lu turunin SL-nya sampai ke struktur 91.800-an. Gitu, TP di sini. Nah, itu boleh juga. Gitu. Itu secara TA. Cara lain, ya misalkan pakai margin. Pokoknya kalau sampai gue minus 5%, ya margin gua tutup, itu juga boleh ya. Lagi-lagi kalau SL itu lebih bervariasi, makanya gua nggak selalu bahas gimana SL karena itu banyak orang yang quite strongly gitu feel kayak ini harus begini.
SL harusnya begini, cuma begini aja caranya. Enggak. Harusnya pakai struktur. Struktur aja masih bisa diributin. Salah, bukan struktur yang ini. Struktur yang ini harusnya MA ini. Wah, ribet lah. Ya, makanya gue malas ngebahas SL taruh di mana. Lu pikir sendiri mau yang kayak gimana. Tapi kalau target TP cenderung ya gampang. Gitu, nggak beda jauh. Gitu, ya. Oke. Next dari review nih boy. Halo Bang Toshi, jika teori price in atau peningkatan balance sheet yang belum kelihatan di chart ini benar, apakah pola shooting star kemarin terjadi jadi nggak berlaku atau just fake out begitu ya? Atau masih ada kesempatan untuk kembali mantul ke BSB dalam beberapa week ke depan? Mana yang lebih make sense dan kuat secara statistik? Makasih dan salam bertuai. Nah, ini jujurnya rada susah juga karena begini ya. Kalau kita ngomong secara statistically speaking ya, kita ada beberapa kali kasus juga nih ya. Dia udah tembus, dia lanjut lagi aja ke atas begitu ya. Dan kalau kita mau ngomongin kayak yang paling dekat di sini nih ya. Dia udah ngasih shooting star di sini. Udah ngasih shooting star, taunya lanjut lagi ke atas begitu. Nah, jadi cukup sulit untuk kita ngelihat karena lagi-lagi statistiknya nggak terlalu banyak karena yang ya bisa dibilang secara skenarionya spesifik ya. Tembus BSB, atau lebih tepatnya reclaim BSB. Udah gitu ada shooting star. Nah, udah minggu depannya gimana? Nah, itu nggak terlalu sering terjadi juga sih. Gitu ya. Maka dari itu, kalau gue pribadi, ya patokannya mungkin mirip-mirip kayak di 2024 lah. Lihat weekly close-nya. Kalau weekly close-nya nge-engulf seperti ini, ya, dan signifikan nge-engulf-nya, nah itu berarti kan menunjukkan bahwa, oke, kemungkinan besar ini fake out. Gitu ya. Nah, tapi kalau sampai weekly close-nya seperti di sini nih, ya, di mana di bawah dan engulf juga ke bawah sini ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau seperti itu oke, berarti bearsnya benar-benar in control gitu ya. Jadi ya kalau mau dibilang secara singkatnya, tunggu sampai weekly close minggu ini, tepatnya di hari Senin nanti ya. Apakah dia di atas dan membuat bullish candle lagi ya, atau ya kayak di sini, kayak di di Juni 2024 begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya. Next dari Hendrik Afrizal. Bitcoin pump, altcoin melempem, Bitcoin koreksi dikit aja, altcoin jadi bobok. Kenapa ini terjadi? Ya karena kita masih dalam masa-masa QT ya, lacking in liquidity. Maka dari itu ya BTC akan cenderung mendominasi. Nah, saat BTC mendominasi ya seperti ini hasilnya ya. Gue udah sering bahas dari dulu mengenai ini. Tapi zaman dulu nggak ada yang percaya. Wah, enggak lah, altcoins tuh selalu menang dibandingkan dengan BTC ya. Faktanya tidak seperti itu ya. Apalagi dalam masa-masa QT. Itu historically speaking memang seperti itu. Udah ada 2 cycle sebelumnya seperti itu. Gitu ya. Ya makanya hiduplah fakta, data, statistik. Nggak pakai perasaan. Gitu. Saat kita pakai perasaan, ya gue juga kalau ngomong perasaan, gue pengennya udah aja altcoins yang gue pegang nge-pump semua 1000x. Tapi faktanya enggak kan, ya susah. Gitu ya. Next dari Who Are You? Bismillah, BTC ke 103.000, bagi-bagi beras 1 ton. Wah, ya keren. Semoga sampai 103.000 nih ya. Orang-orang di sekitar lu ekstra bahagia begitu ya. Ya tapi gini, gue sarankan satu hal ya. Lu bagi-bagi, tapi jangan sampai terlalu sering dan jadi kayak terlalu rutin. Kalau sampai rutin ya, ini pengalaman juga nih ya. Kalau terlalu rutin, orang ngerasanya bukan dibantu, tapi ada hak di elu. Nah, kalau gitu hati-hati, ekstra bahaya ya. Jadi boleh banget ya. Ini tabur tuai ya. Lu menabur hal baik juga gitu. Tapi kalau lu naburnya tuh kasarnya udah ada jadwalnya, sekali aja lu nggak bagi, wah orang ngerasa dirugikan sama lu. Serius bisa gitu loh ya. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Orang yang dibantu malah bisa ngomong, wah gimana sih, mana nih beras gua gitu, bisa gitu loh ya. Adalah di satu grup tertentu dulu gua, dia awalnya dengan muka pilunya, gua nggak bisa bayar tagihan bla bla bla. Awalnya kasihan lah orang-orang, ya udah dikasih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lama orang mikir, ntar ini gimana sih? Udahlah, beberapa udah nggak mau. Akhirnya apa? Ya otomatis duitnya jadi kurang kan. Marah tuh orang. Gimana nih? Gue jadi gak bisa bayar tagihan, malu. Lah, lu gak malu minta duit terus? Nah itu ya. Jadi bagus, satu hal yang bagus tapi harus dengan taktik. Gitu. Karena kalau gak dengan taktik malah kitanya bisa sakit hati dan mending cuma sakit hati. Ya. Kan ada tuh kasusnya kemarin tuh ya. Orang sering bagi-bagi sembako. Ya. Bagi-bagi sembako terus ujung-ujungnya malah
kayak mau semi di ini ya, semi mau dijarah tuh. Wah, mobilnya ini mana nih sembako? Orang pada minta-minta semua. Nah, hati-hati gitu. Oke, next dari Kira Dota. Lagi dan lagi, DCA strategi terbukti profit dan mentalitas terjaga. Sudah serok di spot Bang Toshi. Sudah serok di spot yang Bang Toshi bahas. Thanks Bang Toshi, you're welcome ya. Ya, happy banget lah. Gue happy banget setiap kali ada orang yang membuktikan DCA ini udah nggak stres, profit juga begitu ya. Karena masih banyak loh orang yang nggak percaya DCA. Ya sebenarnya gini, kalau orang nggak percaya dengan DCA ya, satu, berarti ya dia mungkin matematikanya lebih parah daripada gua. Nggak ngerti harga rata-rata, begitu. Nah, kalau lu yang mungkin sukanya ngelihat sosok gitu, wah siapa sosok hebat yang menyarankan DCA? Warren Buffett. Warren Buffett menyarankan DCA. Bahkan dia bilang, lu DCA, ya, kalau dia itu spesifik ngomong di S&P 500, itu akan mengalahkan berapa banyak hedge fund yang ada di US. Itu rata-rata akan outperform sama lu DCA, di S&P 500. Begitu. Nah, jadi ya balik lagi ya, banyak orang yang nggak sadar saja, banyak orang yang mikir DC ini cara orang goblok. Oh salah ya, kalau gitu caranya masa Warren Buffett goblok gitu kan ya. Balik lagi ya sebenarnya nggak sih, serius, kalau lu ngerti konsep sedikit aja mengenai harga rata-rata, lu nggak akan mungkin berpikir DC itu goblok begitu. Tapi ya balik lagi, mungkin memang banyak orang goblok di dunia ini ya, jadi nggak nyampe gitu ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada... nyaris lupa ya. Sponsor kita pada hari ini adalah Wobi. Oke, jadi Wobi ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Nggak bisa spot, ya hanya futures saja ya. Nah, yang unik dari Wobi ini adalah mereka ini ada AI agents. Nah, AI agents ini ya adalah seperti pembantu kita untuk membuka posisi ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ini very easy. Lu bahkan nggak perlu analisa apapun gitu. Dan yang cukup mengerikannya adalah gue nyobain 6 kali, 5 kali profit, sekali loss ya. Ya, jadi bisa dibilang cukup efektif. Nah, tetapi dari sisi minusnya mungkin ya kita nggak tahu ini cara kerja spesifiknya si AI-nya seperti apa. Kita cuma dapat ya berbagai macam resikonya. Ada yang resikonya medium risk ya, dia fokusnya di fundamentals ya. Lalu ada juga yang si Mami dia tuh paling benar-benar konservatif. BTC saja low risk. Nah, buat lo yang pengen coba-coba, gue saranin mendingan si Mami lah. Ini yang paling nggak bikin sport jantung begitu ya. Nah, buat lo yang thrill seeker gitu ya, pengen nyari adrenalin, walaupun gue sangat tidak sarankan lah nyari adrenalin ya. Di sini juga ada yang high risk, ada yang medium, ada juga yang ada yang mediumnya fokus di Rocket Coins, ada yang fokusnya di altcoins, di top altcoins dan lain lagi begitu ya. Nah, itu untuk AI-nya. Buat lo yang pengen trade manual juga bisa ya. Jadi ya bisa berbagai jenis lah ya. Dan yang unik juga di sini adalah mereka ini sedang ada rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan kode referral Toshi Crypto, atau lebih gampangnya sih ya, lo klik aja link referral kita di bawah, akan ada upgrade ya dari 100 USDT menjadi 250. Tapi ini sekali lagi ya, ini ada rebate voucher. Bukan kita bisa WD. Kalau bisa WD serem, bangkrut kalau gitu caranya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wobi. Buat lo yang tertarik ingin menggunakan Wobi, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wobi. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB terakhir kemarin kan udah kena target TP ya. Buat yang agresif pun sampai di angka 607 udah kena begitu. Jadi ya buat yang kemarin sudah pasang target TP-nya dengan benar, ya profit 1,74% ya buat yang agresif. Nah, hari ini sudah kebuka posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 607,632 ya. Walaupun sekarang posisi shortnya sedang minus ya. Ya, tinggal kita lihat saja kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan malam ini setengah 8 masih belum kena juga target TP, ya pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Dan kalau sampai kena SOP cut loss, ya udah cut loss ya. Jangan sampai udah harusnya cut loss, ntar bang, masih bisa bang. Hati-hati, yang ada malah bisa liquid ya, bisa margin call. Nah, jangan ya. Kalau udah keluar SOP, lakukan saja ya.
Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 590,078, lalu di 558,680 dan 591,475 ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita kemarin sih secara spotnya ya udah dapat ya, akumulasi di beberapa tempat. Di sini dapat, ya sama 20 dapat ya. Nah, hari ini asik dapat ngepam 12,44% ya. Ya, jadi ini dia ya, DCA itu memang ya it's a bit magical gitu kadang-kadang ya buat yang sudah merasakan. Tapi untuk posisi futuresnya sayangnya nggak ada setup ya. Kemarin retest pertama di EMA 20, hari ini langsung terbang. Begitu ya sudah. Kalau belum ada setupnya jangan dipaksa. Kalau belum rezeki ya sudah. Ya kalau belum rezeki kalau dipaksain ujung-ujungnya jadi berantakan ya. Oke, next posisi spot. Posisi spotnya masih di EMA 200 atau di angka 3,24. Lalu EMA 20 dan juga di 2,9406. Next kita masuk ke XRP. Sayang sekali ya XRP. Coba kalau kemarin di tes kedua dulu. Sekarang udah TP. Ya, tapi baik lagi. Kalau memang belum rezekinya, ya sudahlah ya. Oke, ya udah belum ada setup futures karena kemarin pun ya nggak jadi retest di sini kan. Jadi kita belum dapat posisi futures sama sekali. Posisi spotnya ada di angka 2,093 dan ini bisa dibilang converge dengan EMA 200. Lalu selanjutnya, wah ya masih cukup jauh ya di angka 1,46. Udah sih gitu aja ya untuk di XRP. Ya selanjutnya kita tinggal ya konsisten aja DCA, konsisten DCA. Kalau mau buka posisi futures boleh, tapi please jaga resiko gitu ya. Jangan berpikir untuk gila-gilaan. Selalu perhatikan apakah kalian dalam keadaan over leverage atau enggak. Cara paling simple buat ngecek lu over leverage atau enggak adalah saat lu buka posisi mau long mau short ya. Itu kondisi dekat nggak sama harga running. Kalau dekat sama harga running itu artinya over leverage. Gitu, lebih aman ya, lebih aman. Itu minimal dia gerak 20% ke atas, 20% ke bawah, lu nggak kena liquid. Itu minimal menurut gua. Kalau gua lebih dari itu. Karena sekali lagi, kalau gua melihat kita trade futures ini untuk cari uang jajan, ya uang ngopi-ngopi, uang piknik ya bisa ya. Ya puji Tuhan pikniknya bisa lah ke Singapura atau kemana ya bisa. Tapi baik lagi, bukan untuk memperkaya diri dengan cepat begitu. Jadi wah saya hanya trade 2 bulan dapat McLaren 10 gitu. Itu bullshit lah. Nggak ada yang seperti itu ya. Jadi hati-hati ya, mindsetnya yang benar. Trading for living bisa nggak bang dari futures? Ya gue tahu sih ada yang mengklaim seperti itu. Ada teman gue juga yang klaim bisa ya. Tapi yang gak makmur-makmur amat begitu. Jadi tetap kalau menurut gua sih at the end of the day lu pengen meleverage kekayaan lu tuh lu jangka panjang dan spot. Futures lebih ke buat nyari duit main lah, duit hobi lah gitu. Ya tergantung hobi lu juga sih. Kalau hobi lu aneh-aneh ya mungkin gak cukup ya. Tapi ya intinya bukan untuk memperkaya diri dalam waktu cepat. Karena lagi-lagi saat lu berpikir jangka pendek kacau ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.